Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul azimul akbar, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil, menjalankan perintah Allah, menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang jemaah yang muliakan oleh Allah, pagi hari ini Allah menurunkan jutaan malaikat. Mereka lari dari gang ke gang, dari lorong ke lorong, dari kota ke kota sampai ke seluruh pelosok dunia. Mereka senantiasa memberikan pengumuman, yang pengumuman tersebut didengarkan seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali jin dan manusia. Apa isi pengumumannya? Wahai umat Muhammad, engkau yang telah menjalankan ibadah puasa, keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian, pergilah kau ke tanah lapang, pergilah kau ke masjid, pergilah kau menuju ke rumah Allah, karena pada pagi hari ini kalian telah diampunkan dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian kembali kepada fitrah, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kandungnya. Sehingga pagi hari ini kami memberikan pengumuman kepada kalian. Tahukah kalian keindahan daripada surga, yang seandainya daun surga itu jatuh ke muka bumi, maka seluruh muka bumi akan terlihat indah. Orang akan syabab selama 40 tahun melihat keindahan daripada daun surga. Pagi hari ini semua daun-daun surga mereka menyanyikan lagu-lagu, mereka melantunkan syair-syair. Apa yang dilantunkan? Wahai semua umat Muhammad yang telah menjalankan ibadah puasa, kami sangat rindu kepada kalian. Kembalilah nanti kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kami menanti kehadiran kalian di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Subhanahu wa taala, pagi hari ini bergembiranya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kegembiraan daripada seluruh langit dan bumi, karena Allah telah memberikan keberkahan yang besar. Berkahnya bulan suci Ramadan, bukan hanya manusia di muka bumi yang mendapatkannya, seluruh penduduk langit dan bumi pun mendapatkan keberkahan Ramadan. Pada waktu itu ketika Allah
sudah mulai melaksanakan sholat tarawih, maka kalian semua turun, tinggalkan tasbih kalian, tinggalkan rukuk kalian, tinggalkan sujud kalian, kalian turun ke bumi, berikan salawat dan salam kepada umat Muhammad, karena malam hari ini mereka melakukan tarawih pertamanya, dan jangan kalian berhenti sampai mereka selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadirin subhanahu wa ta'ala, sehingga ada di arsy Allah ada gunung Qaf yang sangat besar. Di balik gunung Qaf itu terdapat jutaan malaikat yang mereka siang dan malam bertasbih bertahmid kepada Allah. Ketika hari raya Idul Fitri, mereka bergembira, sehingga kegembiraan mereka menyebabkan banyak daripada penduduk-penduduk yang mendapatkan azab api neraka ini Allah, mereka mendapatkan azab kubur, sehingga Allah hentikan azab mereka untuk sementara karena kegembiraan mereka sebab puasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai malam pertama kita mulai melaksanakan sholat tarawih. Pada malam hari itu benda langit, baik benda hidup maupun benda mati, mendoakan kebaikan untuk umat Muhammad yang berpuasa. Dalam suatu riwayat mengatakan, sampai-sampai benda yang mati seperti sendal yang kita pakai, piring makan yang kita makan untuk sahur dan berbuka, semuanya mereka mendoakan kebaikan. Bihurmati Ramadan, kata Nabi, untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Bulan yang besar, yang agung, yang ini adalah merupakan bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan besar kemuliaan. Diturunkan pada bulan suci Ramadan seluruh suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Taurat, Zabur, Injil, semua adalah diturunkan di bulan suci Ramadan. Injil diturunkan 1 Ramadan, Taurat diturunkan 6 Ramadan, Zabur diturunkan 11 Ramadan, dan Al-Quranul Karim diturunkan pada 17 Ramadan. Ini semua adalah karena karunia Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu malam yang di dalamnya terdapat lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat ada segolongan umat yang mereka tidak pernah sedikit pun melakukan dosa walaupun sekejap mata. Nabi SAW timbul ada keiriannya, maka Allah menurunkan surat Al-Qadar, sehingga di dalamnya terdapat adalah lebih baik daripada 1000 bulan, seakan-akan kita telah beribadah 83 tahun. Pada malam itu penuh cahaya, malaikat Jibril memberikan jabat tangan kepada siapa yang dapat pada malam Lailatul Qadar tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan kita pada pagi hari ini adalah kegembiraan semua makhluk di muka bumi ini, termasuk orang-orang yang telah mendahului kita, terutama kedua orang tua kita. Mereka sangat gembira. Seandainya kalian melihat kegembiraan mereka diberikan, maka tidak akan sama kegembiraan mereka pada pagi hari ini. Diceritakan ketika melihat seorang anaknya berangkat ke masjid, melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, maka dia berkata, itulah anakku, begitu gembiranya aku. Kegembiraan ini sangat luar biasa, tidak bisa disamakan kegembiraan seluruh makhluk di muka bumi karena kehormatan daripada bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya demikian, ketika manusia nanti dibangkitkan di padang mahsyar, kita nanti akan bangkit di sana. Ada beberapa golongan yang mereka, sebagian mereka berjalan kaki di padang mahsyar, sebagian mereka melangkah. Ada bagian daripada mereka tak memiliki kaki, ada bagian mereka tak memiliki tangan, berbagai macam karena perbuatannya di dunia. Tapi ada orang-orang dimuliakan oleh Allah di padang mahsyar. Yang pertama adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa mereka memakmurkan masjid, maka orang ini adalah orang-orang pertama yang nantinya mendapatkan kendaraan ketika mereka di padang mahsyar. Dalam hadis riwayat masjid ini nanti semuanya, semua benda di muka bumi akan dihancurkan oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, hancur semuanya kecuali masjid-masjid di muka bumi diangkat oleh Allah. Masjid ini nanti akan menjadi cahaya. Masjid ini nanti akan menjadi seekor unta putih yang bercahaya, kata Nabi. Dia menunggu penumpangnya di padang mahsyar.
Siapakah penumpangnya di padang mahsyar? Yang pertama adalah seorang imam yang memimpin daripada sholat. Yang kedua seorang muazzin yang memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Dilanjutkan makmum dan orang-orang yang mengurus masjid, orang-orang yang suka dengan masjid, orang-orang yang nyumbang untuk masjid, orang-orang senantiasa memakmurkan masjid, orang-orang yang sayang di dalam masjid, orang-orang senantiasa i'tikaf di dalam masjid, qalbuhum mu'allaqun fil masajid, senang mereka di dalam masjid. Maka mereka inilah nanti tidak akan pernah menginjak panasnya pada mahsyar, karena ketika bangkit langsung mereka masuk ke dalam kendaraan. Wa yamurusina kabatil khatib, mereka melewati lapangan hari kiamat seperti kilat, dicemburi orang terdahulu. Berkata para malaikat, orang terdahulu berkata, man haula, siapakah mereka itu? Siapakah mereka itu? Ahaula minal muqarrabin aw minal nabiyyin, apakah mereka dari golongan para nabi? Apakah mereka golongan para malaikatnya Allah? Maka malaikat berkata yang lainnya, la haula min ummati Muhammad, mereka bukan, mereka itu dari golongan umat Muhammad. Yahfaduna salawatil khamsa bil jamaah, yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya berjamaah, dan mereka senantiasa memakmurkan rumah Allah, menjaga rumah Allah, melindungi rumah Allah, membersihkan rumah Allah, menyumbang untuk rumah Allah, senang terhadap rumah Allah. Maka mereka semua nanti tidak akan mengalami jalan kaki di padang mahsyar. Mereka punya kendaraan yang sangat bagus. Yang kedua kali adalah orang yang memotong hewan kurban. Nanti orang yang memotong hewan kurban pun mendapatkan kendaraan di sana. Sebanyak mana kita potong nanti, maka di situ kita akan mendapatkan deretan-deretan kendaraan di atas padang mahsyar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 kali 24 jam dia hidupkan kehidupan Nabi. Ini nanti akan didudukkan di samping Nabi. Kemudian mereka masuk surga bersama Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa menghidupkan sunnahku dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, siapa yang cinta kepadaku kata Nabi, maka dia nanti akan bersama aku di dalam surga. Sejak kapan dia masuk surga dengan Nabi? Mulai bangkit padang mahsyar, diambil oleh Nabi, didudukkan samping Nabi di atas mimbar yang bercahaya, kemudian berangkat ke surga bersama Nabi, langsung melewati surga, melewati lapangan hari kiamat secepat kilat, melewati jembatan sirat secepat kilat. Wa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah menjaga sunnah Nabi, kehidupan Nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin Subhanahu wa taala, kehidupan kita ingin menjadi muslim sejati dimulai dari kehidupan rumah tangga. Tidak ada kehidupan yang sempurna, tidak ada keimanan yang kuat kalau kita tidak membina daripada rumah tangga. Para kaum ibu-ibu harus punya program di dalam rumah. Tidak hanya rumah tempat makan, tidak hanya rumah tempat hanya minum, tidak hanya rumah seperti hotel tempat tidur, tapi jadikan rumah baiti jannati, rumah adalah surgaku. Kaum ibu harus punya amal. Kewajiban kita adalah seorang kaum bapak akan dituntut nanti di akhirat ketika membiarkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka program salah satu yang paling bagus di dalam rumah adalah ta'lim. Siapa membuat ta'lim di dalam rumah, maka rumahnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membuat ta'lim di dalam rumah? Kaum ibu-ibu harus lihat anak-anak yang belum bisa ngaji, mengajarkan anaknya, menuntun dia menjadi murabbi untuk anaknya. Dia adalah pembina daripada anak-anak yang di dalam rumah. Ada bacaan Al-Quran, ada sajadah, ada zikir, ada salawat di dalam rumah tersebut. Maka di sini adalah awal daripada keberkahan untuk menjadi muslim yang sejati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin Subhanahu wa taala, kerusakan dunia ini juga dimulai daripada wanita. Apabila wanita ini beribadah, maka kesolehannya akan menjadikan doa lebih baik daripada 70 orang wali. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ketika seorang wanita ini sujud, suaminya sedang bekerja, maka Allah akan menjagakan 70.000 malaikat menjaga suaminya karena sujudnya ada di dalam rumah. Ketika wanita ini rusak, banyak TikTok, banyak nonton TV, tak peduli dengan suami, dia cuek dengan pendidikan anaknya, ketahuilah ini akan mengalami kehancuran yang besar. Seorang wali Allah kita kenal, ada seorang wali Allah yang kita kenal orang terdahulu. Setiap hari dia berzikir di atas awan. Di dalam buku yang dikarang Muhammad bin Ibrahim di dalam Al-Kamil, dia mengatakan setiap hari dengan kewaliannya, kesolehannya, setiap hari pergi ke atas awan untuk berzikir kepada Allah.
Sampai di atas awan ketika pulang, maka dia berkata, istrinya berkata, wahai suamiku, kau jangan bangga untuk bisa sehebat ini karena saya, kata istrinya. Maka suami berkata, tidak, ini karena zikir saya, ini karena kehebatan saya. Maka istri mengatakan, tidak, ini karena kehebatanku. Suatu ketika istrinya masak, istrinya tak pakai baca basmalah. Istrinya masak, tak pakai adab-adab ketika masak. Setelah dia menghidangkan hidangan, dimakan oleh suaminya, ketika ingin berangkat ke langit sana untuk berzikir, dia tidak bisa melakukannya. Sehingga dia heran, wah istriku, apa yang telah kau lakukan, wahai istriku? Maka istri berkata, hari ini aku masak, aku tak pakai baca basmalah. Hari ini aku masak, aku tak pakai adab-adab. Sehingga dimulai dari perempuanlah seorang laki-laki menjadi hebat di luar sana karena amalan daripada perempuan. Untuk kaum ibu-ibu, hidupkan pengajiannya, hidupkan taklim di dalam rumah, hidupkan kajian-kajian ilmu bukan hanya di masjid, tapi ada kajian ilmu yang ada di dalam rumah. Dari mulai cara berkhidmat suami harus tahu adab seperti Rasul, dari mulai cara berkhidmat kepada anak, bahkan cara memasaknya pun akan memberikan pengaruh yang besar. Saya punya seorang teman, yang seorang teman itu berkata, kami dulu adalah orang-orang yang jahiliyah. Hidup kami seperti zaman jahiliyah, tidak tahu siang dan malam kami bermaksiat kepada Allah. Ada seorang ustaz yang mengajarkan kami. Ketika waktu itu kami coba praktekkan, dimulai dari istri kami, dimulai dari perempuan kami. Dari mulai dia memasak, dia mengucapkan basmalah, hingga dia berselawat ketika mengadukkan daripada makanannya. Dalam waktu yang singkat, selama 4 bulan lamanya berturut-turut setiap memasak, dia menggunakan adab-adab memasak. Maka kami berubah semua satu keluarga. Ini semua adalah ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin subhanahu wa taala, keadaan kita sekarang ini sangat memprihatinkan. Hilangnya tatanan sosial, tidak ada harga diri antara satu sama yang lainnya. Tidak ada harga diri, kita kurang dekat dengan alim ulama. Kita membiarkan ulama-ulama yang ada di kampung kita. Kita sudah merasa hebat ngaji, sehingga kita tidak mau lagi belajar Al-Quran. Kita sudah hebat fikih, bahkan bab istinja pun kita tak paham. Sebab kenapa kesalahan besar kita? Kita tidak memanfaati ulama-ulama yang ada di kampung kita. Ini adalah kesempatan besar. Kenapa masjid yang sebesar ini tidak kita gunakan untuk sebaik-baiknya? Kita gunakan malam Kamis, umpamanya malam Senin kita adalah kajian fikih, malam Selasa kajian tauhid, malam Rabu kita ada tahsin qiraah, malam Kamis kita buat di situ adalah sholawatan, malam Jumat kita yasinan, kemudian malam Sabtu, malam Minggu kita buat makan-makan. Ini adalah program DMI yang besar. Kenapa dibuat masjid ini? Adanya Dewan Masjid Indonesia supaya kita semua mengatur, mengurus supaya masjid ini bukan hanya tempat kita ibadah, tapi masjid ini menjadi solusi daripada umat. Solusi daripada umat. Kita akan makan kerja besar. Kita di rumah di sana dapat hidayah karena masjid. Di rumah sana kita beribadah karena masjid. Jangan kamu merasa hebat di sana karena masjid tidak makmur, masjid sepi, pasti maksiat yang ada di sekitar kita diberlalu. Hadirin muka subhanahu wa ta'ala, maka dimulai daripada kehidupan kita dalam rumah tangga dan dalam lingkungan, kita mulai daripada masjid untuk membuat kegiatan-kegiatan yang baik di dalam masjid sehingga memancing hidayah bagi kita semuanya. Hadirin muka subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi sekarang ini kita dituntut yang pertama kali adalah untuk memakmurkan masjid. Kaum laki-laki selagi ada di kampung usahakan untuk memakmurkan masjid. Tidak ada kehebatan Islam. Kehebatan Islam ini dimulai daripada akhlaknya, dimulai daripada adabnya, dimulai daripada santunnya. Tidak ada kekerasan yang ajarkan keras di dalam Islam. Di dalam Islam ini dimulai dari akhlakul karimah, akhlaknya mulia. Dari akhlak ini adalah menyebabkan asbab hidayah. Menjadi muslim yang sejati tidak hanya ibadah-ibadah. Menjadi muslim yang sejati harus peduli satu sama yang lainnya. Jangan sampai kita hebat nanti mengaji, membaca Al-Quran, ada tetangga yang tak bisa mengaji, pasti nanti kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bersama memakmurkan masjid, menjadikan masjid ini tempat ibadah, menjadikan masjid ini tempat ladang kita untuk bersatu sama yang lainnya, sehingga kita menjadi seorang muslim yang sejati. Menjadikan masjid ini adalah awal daripada hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memakmurkan masjid, kaum wanita memakmurkan ibadah di dalam rumah, maka hidayah pasti datang. Kuatnya Islam, ketahuilah, ada di dalam masjid.
ketika orang-orang Islam sudah mulai meninggalkan masjid, mereka akan terpecah belah, mereka akan dibelahkan hatinya oleh Allah. Maka setiap kali kita sholat berjamaah diajarkan Nabi sawu sufufakum fa inna tasawwutus sufu min tamamil salat. Rapatkan sholat kalian. Di situ letak satu hati kita, letak rahmat kita, letak kekuatan Islam ada di sana. Barisan dari mana? Bukan barisan perang di sana, tapi mulai daripada barisan-barisan yang ada di dalam masjid. Itu adalah kekuatan Islam. Ketika waktu itu Allah hindarkan kita dari perpecahan, Allah hindarkan kita sakit hati antara satu sama yang lainnya, maka Islam sekarang ini sedang dalam keadaan, bangsa sekarang dalam keadaan krisis moral antara satu sama yang lain, mulai menghujat daripada ulama sesama ulama, pemerintah sesama pemerintah, aparat sesama aparat, saling menghujat satu sama yang lain. Sebab kenapa? Sebab kadang-kadang kita meninggalkan daripada masjid, meninggalkan amalan masjid, sehingga hati kita dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muka Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga ini semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nanti di akhirat ada satu amalan yang besar. Tatkala kita nanti di akhirat mau melewati jembatan Sirat, ada satu amalan yang besar menyebabkan kita ta'ajub. Seakan-akan kita ingin jadikan Ramadan ini semuanya satu tahun ini menjadikan bulan ini Ramadan. Sehingga Nabi berkatakan, "La ta'lamu ma fi Ramadan." Seandainya kamu tahu apa di dalam bulan suci Ramadan, la tamannaw, kamu akan berangan-angan ingin minta kepada Allah seluruh bulan ini jadikan Ramadan. Sebab kenapa? Di akhirat nanti Ramadan ini akan sujud di hadapan Allah. Ketika dia sujud, dia nangis sujud yang sangat dalam. Allah berkata, "Wahai Ramadan, angkat kepalamu, kenapa engkau sujud begitu lama ya Allah? Apa keinginanmu?" Kata Allah kepada Ramadan. Maka Ramadan berkata, "Ya Allah, umat Muhammad yang sedang berpuasa, ya Allah, aku minta diampunkan seluruh dosanya ya Allah." Seketika itu Allah beribadah, "Wahai Ramadan, aku telah mengampuni seluruh dosa umat Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan." Kemudian Ramadan kembali sujud dengan sujud yang sangat lama. Ada riwayat mengatakan sampai 50.000 tahun sujud. Kemudian Allah berkata, "Wahai Ramadan, apalagi kemauanmu Ramadan?" Maka Ramadan berkata, "Ya Allah, aku ingin semua umat Muhammad yang berpuasa, masukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi ya Allah, surga Firdaus ya Allah, surga Firdaus Jannatul Ma'wa." Sebab waktu itu Allah berkata, "Wahai Ramadan, aku akan memasuki semua umat Muhammad yang berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu surga yang paling tinggi, surga Firdaus." Terakhir Ramadan berkata, "Ya Allah, hari ini aku bangga, aku senang," kata Ramadan. "Hari ini aku sangat gembira karena Engkau telah menunaikan hajatku. Sekarang aku ada satu lagi permintaan," kata Ramadan. "Kalau tadi hadiah untukku Kau telah memberikan, sekarang mana hadiah darimu?" kata Ramadan. "Ya Allah, mana hadiah darimu?" kata Ramadan. Maka Allah berfirman, "Wahai Ramadan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, untuk satu umat Muhammad yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, akan aku berikan dia 100 kota di dalam surga." 100 kota di dalam surga. Setiap satu kota ada 1000 bangunan. Setiap satu bangunan ada 1000 tiang. Setiap 1000 tiang itu ada 1000 kamar. Setiap 1000 kamar itu adalah ada 70 hidangan lengkap dengan pelayan-pelayan cantik. Di situ ada 70 hidangan untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka Ramadan adalah salah satu bulan yang nanti di akhirat bisa memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelar setelah ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampunkan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayyi wa zikratin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله قال في كتاب الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى أصحابه من خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد أهلنا وأهل ذريتنا هذا ومن حوالنا أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشاء ومن عمل لا ترفع ومن نفس لا تشبع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم اغفر لذنوبنا يا الله واغفر لذنوب أولادنا يا الله واغفر لذنوب والدينا يا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لقضيتها يا أرحم الراحمين يا مقرب القلوب ثبت قلبنا على طاعتك يا الله يا مصرف القلوب ثبت قلبنا على دينك يا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.